Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai English structure dan pseudocode. Ya, English structure dan pseudocode ini sangat bermanfaat untuk kita menuliskan algoritma dari suatu program yang akan kita buat. Ya, ini merupakan salah satu di bagian penyusunan algoritma dan sedikit mengulas mengenai coding walaupun belum coding secara bahasa pemrograman. Ya, English structure merupakan alat yang cukup efektif untuk menggambarkan suatu algoritma. Dan ini tidak perlu harus menggunakan bahasa Inggris, namun lebih kepada bahasa yang bisa kita pakai. Kalau di negara Indonesia berarti kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dan English structure ini sangat bermanfaat untuk menggambarkan algoritma kepada user atau pemakai, ya. Jadi English structure ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan program seperti apa yang kita buat kepada si pemakai atau user. Nah, ada 3 macam English structure yang nanti ada struktur urut, struktur keputusan, dan struktur perulangan. Ya. Kita langsung masuk ke contoh saja, struktur urut ya. Di sini kita langsung ada sebuah program, yaitu program untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, pertama, cara penulisannya menggunakan bahasa Indonesia saja, inisiasi dan pemberian nilai awal untuk panjang dan lebar. Kemudian baca data panjang dan lebar. Kemudian hitung luas, yaitu sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan hasil perhitungan. Ya, ini adalah algoritma dengan struktur urut dengan menggunakan English structure ya, di mana pertama-tama kita menginisiasi atau melihat dan memberikan data awal untuk panjang dan lebar. Kemudian program itu membaca panjang dan lebar yang telah kita inputkan. Nah, kemudian hasil untuk persegi panjang atau luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kemudian supaya nanti muncul untuk perhitungannya, maka tampilkan hasil perhitungan. Itu adalah algoritma untuk struktur urut. Kenapa ini struktur urut? Karena di sini dia tidak menggunakan, dia urut saja, lurus ya. Jadi dari input data, baca data, olah data, dan hasil data. Nah, itu struktur urut. Kemudian kita mengalami ke struktur keputusan. Ya, struktur keputusan ini contohnya adalah program melihat kelulusan siswa. Pertama kita inisiasi variabel ya, atau data ya. Kemudian kita baca data siswa ya. Jadi di inisiasi ini dia menginputkan banyak data siswa, kemudian di berikutnya adalah baca data siswa. Nah, struktur keputusannya di sini ya. Jika nilai siswa lebih dari 60, maka statusnya adalah lulus. Dan jika tidak berarti alias kurang dari 60, maka statusnya sama dengan gagal. Kemudian terakhir adalah tampilkan status siswa. Jadi di sini nanti bisa melihat kalau siswa nilainya itu lebih dari 60, maka nanti statusnya adalah lulus. Dan kalau kurang, maka statusnya gagal. Nah, dari jika dan maka ini, maka disebut dengan struktur keputusan ya. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi hanya menginput kemudian menghitung, kalau di sini dia menggunakan logika. Logikanya adalah jika maka ya. Oke. Nanti jika 60 lebih dari 60 maka dia lulus, dan jika kurang dari 60 maka dia gagal. Oke, itu adalah struktur keputusan. Selanjutnya adalah struktur perulangan. Struktur perulangan adalah contohnya adalah program menulis kata merdeka 10 kali. Pertama, inisiasi variabel, ya, tentukan nilai awalnya yaitu 0. Ya. Kemudian jika hitungannya belum mencapai lebih dari 10, maka ulangi blok. Cetak kata merdeka dan hitungan ditambah 1. Nah, dan selesai. Jadi di sini ya, ketika kita ngetik 0, dia otomatis akan menuliskan merdeka karena nilainya belum sampai lebih dari 10. Ketika masih 2, dia akan nulis lagi merdeka dan ditambah 1 jadi 3, masih merdeka terus sampai 10 kali. Ketika nanti 10 ditambah 1 itu 11 ya, berarti dia sudah tidak akan mencetak kata merdeka dan akan berhenti menuliskan kata merdeka. Jadi di sini itu sebenarnya inputnya hanya satu, inputnya hanyalah nilai ini dan kata merdeka. Kata merdeka ini hanya untuk dicetak saja. Dan mengapa perulangan? Karena di sini dia mengulang-ulang baris tulis mencetak kata merdeka ditambah 1 ini ya sampai dia 10 kali. Ya, ketika dia lebih dari 10 maka dia akan stop menuliskan kata merdeka.
dan selesai. Seperti itu ya untuk struktur perulangan. Jadi walaupun di sini juga ada jika ya dan maka, tapi di sini memang ada struktur apa yang disebut dengan tadi keputusan. Tapi kalau keputusan itu adalah ya lebih langsung selesai. Jadi setiap satu siswa dia langsung selesai ya, lulus atau gagal. Tapi kalau di sini dia akan terus-menerus sampai selesai, sampai memenuhi apa namanya? Syaratnya, yaitu 10 kali. Itu disebut dengan perulangan karena hanya satu data yang diolah lalu diulang-ulang sebanyak 10 kali. Kalau yang di keputusan ini satu data satu kali saja untuk prosesnya ya. Oke. Itu untuk English structure. Kemudian ada pseudocode yang merupakan kode atau penjelasan pemrograman yang sebenarnya. Walaupun ini belum merupakan bahasa pemrograman. Ini akan lebih tepat untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Kalau tadi English structure itu digunakan untuk mengkomunikasikan kepada user atau pengguna, kalau ini adalah dikomunikasikan kepada programmer, yang kemudian nanti oleh programmer dirubah menjadi skrip bahasa pemrograman dan kemudian jadilah program. Penulisannya sedikit lebih rinci dari English structure. Contohnya ada satu, ini saya memberikan contoh satu. Contoh penulisan pseudocode adalah program menghitung luas persegi panjang. Ketika tadi di English structure sudah ada, saya akan mengkonvertnya ke pseudocode. Pertama, rem ya, ini untuk menuliskan nama program ya, tulisannya rem program menghitung luas panjang. Let itu adalah apa saja data yang ingin dipakai. Let data panjang. Ya, di sini data panjang diberi nilai awal 0 ya. Let data lebar 0. Input itu adalah berarti dia nanti menginputkan data panjangnya berapa, input data lebarnya berapa. Kemudian rumus luasnya sama dengan data panjang kali data lebar. Kemudian print ini adalah kode untuk menampilkan hasil ya, hasil dari programnya. Kemudian harus ada n untuk menyelesaikan program tersebut. Oke, ini seperti ini untuk menghitung luas persegi panjang. Dan ini adalah yang tadi adalah struktur urut. Silahkan nanti teman-teman semuanya bisa mencoba ya sambil searching di internet mengenai struktur perulangan dan struktur keputusan untuk penulisan dengan pseudocode ya. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri. Nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.